Sahabat sekalian, kejahatan keempat yang mengancam kehidupan manusia adalah hasud. Sebelum kita menguraikan mengenai mengapa hasud itu dianggap kejahatan yang paling berbahaya, bagaimana pula kita menanggulangi agar hasud itu tidak ada dalam diri kita, kita harus mencoba membedakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan hasud dan ghibthah. Ya, dalam hajanah Islam, di samping hasud dikenal pula istilah ghibthah. Ghibthah itu kira-kira kalau kita coba maknai dengan bahasa kita adalah menginginkan sesuatu yang diperoleh orang lain, namun ia tidak berharap kebaikan yang diperoleh orang lain itu hilang dari orang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ghibthah itu adalah sekedar menginginkan sesuatu yang sama yang diraih oleh orang lain. Memang dalam Al-Quran ataupun hadis, kata ghibthah itu tidak ditemukan. Istilah ghibthah ini dirujukan pada sebuah riwayat yang menyebutkan la hasada illa bisnatani. Tidak ada hasud, tidak boleh dengki kecuali dalam dua urusan, yaitu rajulun atahullahul Qur'an, laki-laki yang Allah telah memberikan Al-Quran, memberikan pemahaman juga hafalan terkait dengan Al-Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana han-nahar. Kemudian dengan Al-Quran itu ia berdiri mengamalkan ayat-ayatnya sepanjang malam dan siang hari. Yang kedua, rajulun atahullahu malan, kepada laki-laki yang Allah telah memberikan harta, bahwa yunfikuhu bihi, kemudian ia mengimpakkan harta itu, memanfaatkan harta itu, ana al-lail wa ana han-nahar, di malam ataupun di siang hari. Nah, hadis ini mengisyaratkan adanya dua hasud yang diperbolehkan. Untuk membedakan antara hasud dengan dua konteks ini, maka hasud yang model ini diistilahkan dengan ghibthah. Sahabat sekalian, adapun hasud pada dasarnya adalah keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, hatta ia pun menginginkan sesuatu kebaikan yang diraih oleh orang tersebut hilang darinya. Oleh sebab itulah, hasud ini mengarah kepada adanya keinginan untuk menghilangkan kebaikan yang berada pada diri orang lain. Inilah yang kemudian dalam bahasa riwayat disebutkan dosa anak Adam yang pertama itu adalah hasud. Ketika salah seorang anak Adam menginginkan kebaikan yang diraih oleh saudaranya hilang dari saudaranya itu. Sahabat sekalian, dari sinilah kita pula dapat mencermati mengapa hasud menjadi ancaman yang sangat mematikan. Jawabannya pasti karena adanya keinginan untuk menghilangkan. Ketika keinginan itu semakin memuncak, maka biasanya akan ada rencana jahat. Ya, hasud itu akan melahirkan rencana jahat. Rencana jahat itu pasti akan berkaitan pula dengan apa yang disebut penyiapan alat bukti palsu. Alat bukti palsu itu dihadirkan, dipersiapkan agar dirinya tidak terlihat melakukan kesalahan. Sahabat sekalian, fakta ini sangat jelas dalam kisah saudara Yusuf. Saudara-saudara Yusuf
hasad kepada Yusuf, maka di situ akan mulai perencanaan yang diistilahkan dalam bahasa Al-Quran dengan pertemuan di malam hari yang sunyi. Untuk apa? Untuk merencanakan hasadnya. Yang kedua, pada kasus itu, si orang-orang yang hasud itu tidak ingin melumuri tangannya dengan darah korban. Artinya, hasud itu jahat karena si pelaku tidak akan melakukan eksekusi dengan tangannya. Ia akan meminjam tangan orang lain. Itu dominannya. Dalam kasus Yusuf yang diambil adalah ad-dikbu. Yang dijadikan alat bukti palsunya adalah serigala. Kemudian yang ketiga, sebelum dilakukan eksekusi, maka si saudara-saudara Yusuf itu menjadikan alat bukti palsu. Baja'a bidamin kadib. Ia mendatangkan dengan darah palsu yang dalam hal ini dalam konteks kehidupan modern alat bukti palsu. Oleh sebab itu, dengan 3 indikator ini wajar bahwa hasud merupakan sesuatu yang sangat mematikan. Karenanya pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, iyakum wal hasada, jauhilah hasud. Kenapa? Fa'innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, akan memakan kebaikan, kama takulun narul khotob, sebagaimana api melahap kayu bakar. Sahabat sekalian, kalau hasud itu kejahatan yang sangat mengancam, dan bisa jadi api kebencian yang memunculkan hasud itu ada dalam diri kita. Lalu apa gerangan yang harus dilakukan agar benih-benih dengki itu hilang dari dalam diri? Sahabat sekalian, salah satu hal untuk mengobati hasud dalam diri adalah senantiasa mengingatkan kepada diri bahwa rezeki itu telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak menyadari, tidak meyakini akan aturan Allah terkait dengan rezeki, besar dan kecilnya, itu akan semakin memupuk api hasud. Karenanya Allah mengingatkan dalam surat Ad-Zumar, awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah lah yang melapangkan dan mengerutkan rezeki bagi kamu sekalian? Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Sahabat sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan, seandainya ada seseorang yang Allah hendak memberi kebaikan kepadanya, walaupun seluruh penghuni bumi berupaya untuk menghalangi agar kebaikan itu tidak sampai kepadanya, tentu rezeki atau kebaikan itu pasti akan sampai kepada orang tersebut dengan cara apapun. Riwayat ini semakin menegaskan kepada kita bahwa agar tidak ada hasud, tidak ada dengki dalam diri kita, kita harus meyakini bahwa setiap orang memiliki kadar, memiliki rezeki yang telah ditentukan Allah, dan tidak ada yang bisa untuk merubah ketentuan itu. Yang kedua, agar hasud itu tidak ada dalam diri, yaitu kesadaran bahwa kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu banyak. Ya, kedengkian akan semakin akut dirasakan seseorang ketika dalam pikiran seseorang itu kebaikan hanya satu. Jalan menuju surga itu hanya satu.
Karena dianggap kebaikan itu hanya satu, maka yang satu itu diperebutkan oleh ratusan miliar umat. Namun, jika dalam diri kita berkeyakinan bahwa kebaikan itu banyak, jika seseorang tidak memperoleh kebaikan dari jalan A, ia akan mencari dari jalan B. Jika tidak ada dalam jalan B, maka ia akan mencari di jalan C dan seterusnya. Nah, jika kita coba tarik kenyataan ini pada kasus anak Adam. Kenapa salah satu anak Adam hasut kepada saudaranya? Salah satu di antara faktornya adalah karena dalam pikirannya terbersit perempuan yang cantik itu hanya satu. Nah, jika semua orang seperti itu berpikirnya, maka orang akan berebutan untuk satu hal. Karenanya, sekali lagi, Islam mengingatkan, banyak jalan menuju Tuhan. Banyak jalan menuju kebaikan. Banyak jalan untuk memperoleh kenikmatan hidup. Jika kenikmatan hidup kita tidak bisa raih melalui jabatan, mari kita cari kenikmatan hidup itu melalui olahraga. Jika kenikmatan hidup itu tidak bisa diraih melalui olahraga, mari kita raih kenikmatan itu melalui jalan bertakwa. Kalau tidak bisa lagi, masih banyak jalan-jalan lainnya. Sahabat sekalian, yang ketiga yang bisa membuat hasut itu semakin akut di dalam diri seseorang adalah keyakinan orang bahwa jika kenikmatan tidak bisa kita raih melalui olahraga, masih banyak cara lain untuk memperoleh kenikmatan. Sahabat sekalian, hal ketiga yang bisa mengurangi api dengki pada diri seseorang adalah kemauan untuk melihat bahwa di balik sesuatu itu pasti ada nilai positif bagi dirinya. Ya, jika seseorang hanya melihat satu hal dari satu sudut pandang saja, kemudian ia menganggap bahwa itu buruk baginya, tidak pernah melihat ada nilai positif bagi dirinya, maka ia akan merindukan yang lain dan membenci yang dilihatnya. Ya, ketika seseorang misalnya hanya melihat sisi negatif motor, tidak melihat sisi negatif mobil, lalu ia memiliki motor tersebut, kemudian mengendarai motor itu, maka yang ada dalam pikirannya adalah kebaikan-kebaikan mobil. Karenanya, ia beranggapan orang yang mengendarai mobil itu orang yang luar biasa, orang yang diberi rezeki banyak, orang yang diberi kenikmatan. Namun, jika orang yang mengendarai motor itu mau berpikir, mau merenungkan di samping betul bahwa dengan mengendarai motor itu ada sisi negatifnya. Ketika hujan, ya kehujanan. Namun sadarlah, naik motor itu ketika macet tidak akan terlalu memacetkan. Tidak akan terlalu dongkol hati. Akan cepat ke tempat tujuan. Karenanya kita sebagai umat muslim, ketika menerima sesuatu atau melihat sesuatu yang dimiliki orang lain, kita harus melihatnya secara utuh, tidak sebagian-sebagian. Karena kalau hanya melihat sebagian-sebagian saja, bisa jadi kita menginginkan sesuatu yang diraih oleh orang lain, hatta menginginkannya itu agar apa yang diraih orang tersebut hilang dari dirinya.